Rin, kau tahu si Dewi habis dipukul lakinya dia semalam. Ih, iya, kok bisa? Tapi romantis kali aku tengok orang itu, kayak Dilan dan Milea. Romantis apa? Di depan kita aja kok orang tuh pura-pura romantis. Tiba di rumah, main silat orang itu. Jadi kayak mana si Dewi itu dipukul lakinya? Itulah kak, katanya matanya bengkak, giginya bopeng, gigi dia pun sampai keluar katanya. Ini lu akulah, kok pukimak kali lakinya itu. Lapor polisi lah, kok bodoh kali si Dewi itu. Itulah namanya cinta kak, mau dibanting, mau ditenggelamkan, tetap sayang dia sama lakinya. Oh kalau aku kayak gitu nggak cerita lah, aku pijak, aku mati kan laki kayak gitu. Kita kawin bukan tuh disiksa, udah nggak bisa nyenangin bini, kau pukulin lagi. Suruh jumpa kan lakinya di sini sama aku biar ku bacok sekalian lakinya. Iya juga ya kak, betul juga cakap kau. Tapi aku pernah juga lo digitukan, dibanteng, dibalik-balikkan sama lakiku. Tapi aku diam aja. Cocok lo kau sama si Dewi itu sama-sama pauk kalian. Mati kecintaan kalau kalian sama laki kalian itu ya. Digituin pun diam aja. Ih enggak lah, aku beda. Hai, kembali lagi di Ceritain Cerita Kalian. Anjas, gue udah kayak pembawa acara TV tau gak? Kembali lagi bersama saya, Safira Yasmin, yang akan menceritakan cerita dari Mbak Vivi. Bentar. Oke, ya nggak apa-apa, dia nggak minta untuk disamarin, jadi nggak apa-apa gue sebut namanya. Nah, cerita ini nggak relate banget sama gue. Kenapa? Karena dia ceritain soal temennya yang suka sama gurunya sendiri. Soalnya nih ya, dari gue SD sampai gue SMA, bahkan sampai gue kuliah sekarang, gue nggak pernah tuh punya guru atau dosen yang umurnya tuh masih muda gitu. Pasti rata-rata udah berumur. Di sini diceritain bahwa gurunya ini adalah guru baru yang pindah ke sekolahnya dan udah punya anak 4 atau 5. Kalau 4 atau 5 kan tandanya udah agak berumur. Nggak tahu sih, mungkin aja nikah muda kali ya. Nah, sifat gurunya ini juga menurut gue agak gimana gitu, karena dia tuh suka godain murid-murid ceweknya gitu, kayak dibecandain gitu. Di suatu waktu Vivi lagi ngumpul sama teman-temannya dan lagi biasalah ngegibah, terus tiba-tiba gurunya datang dan ngegodain temennya. Kita sebut saja nama temennya Vivi adalah Fufu. Sebenarnya si Fufu ini nggak alay, orangnya biasa aja, cuma kenapa mendadak menjadi alay ketika ketemu bapak guru ini? Iya, jadi suka main layangan dia. Hah, kok layangan? Iya kan, alay, anak layangan, apaan sih? Ketika cerita lagi study tour dan kabar kalau si Fufu ini dekat sama guru ini nih menyebar ke satu sekolahan, bahkan guru-guru. Nah, ada satu guru yang begini nih mulutnya. Akhirnya dia bilang tuh ke si bapaknya itu, kayak nyindir si temennya Vivi alias si Fufu. Itu tuh anaknya demen tuh pak, dideketin mulu sih pak. Terus si bapak guru ini menjawab, enggak, dia cuma kagum aja. Terus ngomong lagi nih si guru ini, enggak pak, beda, suka sama kagum itu mah suka. Tapi ya begitu, si bapak gurunya ya bilang, enggak, itu mah cuma kagum aja. Dan ini info terbaru dari si Vivi, kayaknya baru kemarin, belum lama ini, si Fufu dicat sama si bapak guru ini, bilang apa? Kangen. Wah, udah nggak bener nih, si bapak gurunya agak red flag juga. Walaupun gue nggak tahu nih sebenarnya bapak gurunya duda apa gimana, nggak tahu ya. Cuma kan kayak apa-apaan ini. Terus ya udah si Fufu jadi yang kayak salting itu. Aduh nih, kayak bapak gurunya demen sama gue nih. Vivi tuh mikir, emang kalau orang udah ngomong kangen tuh udah berarti suka. Ya jangan tanya gue, Vi, gue kan kagak pernah dibilang kangen sama bapak guru gue. Jadi lo pada komen deh, menurut kalian tuh pada bagaimana? Jika X ketemu dengan Y, berarti Z diselingkuhin. Agak lain ya, Bun. Nah pertanyaannya, kenapa dia selingkuh? Saya juga tidak tahu. Jadi untuk mendapatkan X-nya, kita kalikan saja ya. Nah, di sini X-nya itu sama dengan 1. Tapi tidak nampak karena X-nya indigo. Apa sih? Oke, kita kalikan dulu ya. Itu dia belakang ngapain? Dum tananana, dum tananana. Pop ice. Pop ice. Saya, Bu. Bukan. Kepala sekolah yang di luar sana. Oh, kirain saya, Bu. Ya. Pilih gaji 100 miliar per bulan atau 10 juta per bulan? Ya jelas 100 miliar per bulan lah. Keluarga gue kan banyak banget utangnya. Tapi kalau sampai gue punya gaji 100 miliar per bulan, utang kita pasti semua lunas kan? Tapi tunggu, gaji gue aja kan sekarang 5 juta per bulan. Gimana caranya naik ke 100 miliar per bulan ya? Sayang, gaji kamu bulan ini udah cair belum? Buat bulan ini aku belum terima gaji, Mah. Emangnya kenapa? Kemarin ada preman-preman yang nagih utang gitu. Jadi mama butuh banget uang kamu buat bayar utang mama. Oke, Mama tenang aja ya. Karena mulai bulan depan gaji aku bakal naik ke 100 miliar per bulan, Mah. Oh iya, berarti akhirnya utang 90 miliar mama lunas dong. Rin, kakak berangkat kerja duluan, kamu jagain mama ya. Kak, aku boleh minta uang jajan gak kak? Uang jajan lagi? Bukannya kemarin barusan aja kakak kasih kamu uang jajan ya? Yang kemarin udah habis buat aku party sama temen-temen kak. Pokoknya kalau kakak gak mau ngasih, aku gak mau jagain mama.
Ya udah kalau gitu kakak bakal transfer kamu 1 juta cukup kan? Cukup kok kak, kalau buat 1 hari asik-asik dapat 1 juta. Udah kakak transfer ya. Makasih kakak. Punya keluarga banyak utang, punya adik suka malakin duit, sial banget sih hidup jadi gue. Ren, lo udah denger belum sih kalau kita kena skandal? Kena skandal, tapi skandal apaan man? Katanya sih kemarin dia ketangkap sama paparazzi lagi pacaran sama cewek nggak bener gitu, Ren. Buat kalau gini caranya saham perusahaan kita bakal anjlok banget. Gimana cara gue dapat gaji 100 miliar per bulan? Iya juga ya, gimana kalau sampai perusahaan kita bangkrut karena sahamnya anjlok? Ya udahlah ya, kalau sampai perusahaan ini bangkrut, gue tinggal resign terus cari perusahaan yang mau gaji gue 100 miliar per bulan kan? Ren, lo dipanggil sama Pak Bos tuh. Dipanggil bos, perasaan gue nggak ada salah apa-apa deh. Katanya penting, Ren, lo harus masuk dalam cepetan. Kira-kira si Pak Bos mau ngomong apa ya ke gue sampai sepenting itu? Misi Pak, Bapak manggil saya ya? Saya tebak pasti kamu udah dengar soal rumor yang bikin saham kita anjlok kan? Iya Pak, masalah itu saya udah tahu karena rumornya tersebar di seluruh kantor Pak. Maka dari itu saya mau nawarin kamu pekerjaan baru, Ren. Pekerjaan baru? Iya, dan saya bakal kasih kamu gaji 100 miliar per bulan. 100 miliar per bulan? Beneran Pak? Iya, saya cuma butuh kamu jadi istri saya sampai saham kita naik lagi. Istri Bapak? Iya, untuk membantah rumor kalau saya pacaran sama cewek yang nggak bener. Gimana, Ren, menurut kamu? Enggak Pak, saya nggak mau. Bapak pikir pernikahan hal yang sepele ya Pak? Saya tahu kok keluarga kamu kelilit utang 90 miliar. Kamu yakin mau menolak kesempatan emas ini? Kamu nggak harus jawab sekarang kok. Saya kasih kamu waktu 24 jam buat berpikir soal Ya ini. udah Pak, besok saya bakal kabarin Bapak tentang keputusan saya. Kalau gitu saya keluar duluan ya Pak. Kalau kamu nolak, kamu tahu kan resikonya saham kita bakal anjlok dan perusahaan kita akan kemungkinan bangkrut, Ren. Saya harap kamu mempertimbangkan soal itu juga ya. Iya Pak, saya tahu kok masalah itu. Ya udah kalau gitu kamu boleh keluar dari kantor saya sekarang. Lagian kenapa harus gue coba di perusahaan ini, kan ada 1000 lebih karyawan. Lo ngapain aja di dalam lama banget, Ren? Gak ada apa-apa kok man, kita cuma bahas strategi bisnis doang. Kalau gitu gue pulang duluan ya. Oh, bye, Ren. Hai Mak, pulang. Loh Mak, kenapa Mama tangannya berdarah kayak gitu? Tadi siang preman-preman itu datang lagi dan ngancam Mama. Mama takut banget, Ren. Iya udah pokoknya Mama tenang aja karena besok aku bakal lunasin semua utang-utang keluarga kita. Beneran, Ren? Kamu nggak lagi bohong, kan? Beneran kok Mah. Makasih banyak ya, Ren, untuk Mama punya kamu. Ayo dong bos jawab. Halo, ada apa, Ren? Saya terima bos. Bentar ya, saya lagi di meeting. Terima apaan sih maksud kamu, Ren? Saya terima tawaran bos tadi pagi. Ya udah sekarang kamu berangkat ke kantor saya sekarang buat ngurusin surat pernikahan kita ya.